Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang e-commerce yang ditujukan sebagai tugas akhir saya dengan mata kuliah Hukum Perikatan. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan lain-lain. Menurut Triton menjelaskan bahwa e-commerce sebagai perdagangan elektronik di mana untuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui elektronik pada jaringan internet. Menurut Laudon dan Laudon, e-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Menurut Kalakota dan Winston, pengertian e-commerce ditinjau dari 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif komunikasi. E-commerce adalah pengiriman barang, layanan, informasi, dan pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, dari perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga, dari perspektif layanan, e-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Yang keempat, dari perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya. Kesimpulannya, e-commerce adalah di mana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online atau suatu cara berbelanja atau berdagang secara online yang memanfaatkan fasilitas internet. E-commerce sebenarnya perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya. Hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik tetapi melalui media internet. E-commerce merupakan perjanjian melalui online kontrak yang prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya terletak pada media yang membuat akad tersebut. Dalam e-commerce, penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik yang dimasukkan dalam situs. Di sini, pembeli dapat leluasa memilih transaksi dan barang mana yang mau dibeli dengan menjelajah situs internet tersebut. E-commerce berawal pada tahun 1970-an. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 saat pertama kali banner elektronik dipakai buat tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah perdagangan web. Antara 1998 dan 2000, banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. E-commerce diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Bab 8 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik pada pasal 65 dan 66. Di Indonesia, bisnis e-commerce diatur dalam beberapa perangkat hukum yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Macam-macam e-commerce. Yang pertama, bisnis ke bisnis, yaitu melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan, contohnya menjual gas alam, bahan bakar, dan lain-lain. Yang kedua, bisnis ke konsumen, yaitu melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan, contohnya menjual buku dan lain-lain. Yang ketiga, konsumen ke konsumen, yaitu melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen, contohnya menjual barang yang dilelang kemudian setuju dengan penawaran yang paling tinggi. Manfaat dari e-commerce yaitu menekankan biaya barang dan jasa serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang diperlukan, serta melakukan transaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa proses yang terbelit-belit. Dapat dipahami bahwa berbelanja dengan e-commerce itu dapat menghemat waktu. Contoh-contoh e-commerce seperti belanja online, internet banking, tiket online, dan lain-lain. Lalu, yang jadi pertanyaannya, bagaimana e-commerce dalam pandangan hukum Islam?
Dalam bidang muamalah dikenal suatu asas hukum Islam, yaitu asas kebolehan. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata sepanjang tidak dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Berdasarkan asas kebolehan tersebut, sekarang telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu perdagangan melalui media elektronik yang disebut e-commerce. Bila dilihat dari sistem operasional, maka e-commerce menurut fikih kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis, ataupun sarana yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Artinya bahwa dalam ajaran agama Islam memberikan kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata yang baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Apakah e-commerce bertentangan dari segi hukum perikatan Islam? Hukum transaksi e-commerce boleh berdasarkan prinsip maslahah karena akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi dengan berusaha memperbaiki dan menghindari penyimpangan teknik dari ajaran syariat Islam. E-commerce harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam. Adapun rukun yang harus dipenuhi adalah akil balik, dewasa, dan berakal sehat, dan bebas dari tekanan atau paksaan dari pihak lain. Hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam. Mengenai syarat dewasa, sulit untuk menentukan apakah pihak yang melakukan perikatan telah memenuhi persyaratan. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bertemu secara fisik, melainkan melalui internet sehingga tidak dapat mengetahui kondisi fisik pihak lain. Sedangkan objek e-commerce harus sesuai syarat objek akad, yaitu telah ada pada waktu akad dilakukan. Maksudnya, barang yang memang sudah ada dan siap kirim. Yang kedua, dibenarkan oleh syariah. Objek akad yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, selain harus halal, juga harus bermanfaat. Yang ketiga, harus jelas dan diketahui. Objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Selain itu, harga barang juga harus jelas diketahui oleh pembeli. Yang keempat, dapat diserah terimakan. Barang yang dapat diserahkan dari tangan ke tangan. Dengan konsep perikatan Islam, syarat ini menjadi hal yang esensial karena hal ini menjamin bahwa perikatan benar-benar terjadi. Mengenai ijab qabul, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu jelasnya ijab qabul. Akad dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, yang penting ijab qabulnya jelas, pasti, dan dipahami oleh kedua pihak. Cukup sekian penjelasan dari video saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.